Pak Ahok, ada isu terakhir yang kemudian sangat heboh. Ya. Lalu kemudian orang melihat seluruh persoalan ke Pak Ahok. Itu pidato Anda di Kepulauan Seribu, Ya. yang kemudian diduga melakukan penistaan terhadap agama. Ketika hal itu sekarang berkembang, apa yang kemudian menjadi konsen dan perasaan Anda? Ya, pertama, saya tentu tidak ada maksud sama sekali untuk menista agama. Saya juga sama punya keyakinan Iya, serupa. saya kan hidup di Belitung Timur yang 93% Muslim. Ya. Dan saya sekolah besar juga di sekolah Islam. Dan bahkan saya punya ibu angkat, saudara angkat yang Muslim. Bahkan meninggal pun, berapa teman-teman dekat saya meninggal, sampai mandikan pun saya tungguin. Sampai ngangkat jenazah pun saya angkat. Bahkan kalau ke kuburannya pun kita kampung tuh buka sepatu untuk ke kuburan untuk yang Muslim. Jadi bagaimana mungkin saya mengerti betul ajaran Islam bisa menista atau menghina Islam apalagi Al-Quran. Kalau kita merujuk kepada Pulau Seribu, Ya. sebetulnya kondisi itu begini sebetulnya. Saya menawarkan program yang bagi hasil 80-20. Tapi waktu saya lihat ada ibu-ibu itu, saya merasa saya terbayang waktu kejadian di Belitung. Ya. Nah, saya waktu Belitung kampanye, itu selebaran itu disebarkan di mana-mana. Nah, pada waktu itu kebetulan Gus Dur mendukung saya kampanye. Nah, saya itu ngadu ke Gus Dur kan, Gus, ini ada selebaran. Selebaran saya masih simpan. Ini saya kasih ke Barreskrim. Gus, ini ada selebaran nih, Gus. Bilangin kalau yang pilih kafir, jadi kafir masuk neraka nih. Di suratnya ini nih, Gus. Tahu sendiri Gus Dur jawabnya kan? Ya. Biarin aja, nggak ngerti Quran, orang konteksnya nggak begitu kok. Saya kerekam kan, Ya. terus saya juga ketemu ibu-ibu yang kampung saya ngomong begini sama saya, Hok, karena saya dari kecil kan, mohon maaf ya, ibu nggak bisa pilih kamu, Hok. Kenapa? Karena ibu takut jadi kafir. Karena pilih kamu, ayatnya apa? Kasih lihatlah selebaran yang ayat-ayat itu. Ya sudah, saya mah udah lupa. Makanya waktu di Pulau Seribu itu waktu saya lihat ibu terbawa. Saya melihat ibu ini seperti ibu yang saya di Belitung Timur. Saya khawatir mereka menolak program 80-20 saya yang saya jalankan sejak tahun 2014. Itu gara-gara wajib milih saya. Ya. Makanya saya dengan lapang hati, saya sampaikanlah. Seandainya saya tidak jadi gubernur lagi pun, program ini akan jalan terus sampai Oktober 2017. Ibu nggak mau pilih saya pun, ini program juga jalan. Betul. Itu semua orang tahu. Saya jadi teringat omongan Gus Dur juga kan. Terus saya bilang, nah kalau sampai ibu dibodohi dengan memakai ayat ini, ya ibu nggak usah pilih saya. Saya nggak marah loh. Saya betul-betul saya ingin mereka itu gaya Anda sebetulnya. Saya sebetulnya ingin sekali kalau lihat di videonya dengan jelas, saya ingin sekali kasarnya gini lah ya. Saya rela kamu nggak pilih saya deh. Asal program yang bagus ini Anda ambil. Itu niatnya. Dan waktu itu terbukti apa tuh nggak? Kan banyak TV. Orang dia rekam kok, dia catat semua kok. Kenapa setelah pulang dari Pulau Seribu, saya kalau menghina agama ya, menista agama, kira-kira aku dikeroyok di Pulau Seribu nggak waktu itu? Itu nggak ada, masih makan siang, masih kasih bibit, panen, sampai pulang 5 hari nggak ada berita, sampai dipotong, kemudian diedit, dikeluarin, itulah baru jadi masalah. Jadi saya sebetulnya dalam lubuk hati saya yang paling dalam, kalau kondisi ini menyebabkan kita begitu gaduh, saya sudah sampaikan mohon maaf. Saya sudah sampaikan berkali-kali dengan tulus hati yang paling dalam, saya mohon maaf. Nggak ada niat saya untuk menghina agama. Apalagi saya tahu kan, semua agama ini punya kitab sucinya. Islam bisa begitu besar, Anda tentu dia punya keyakinan, dia percaya itu loh. Bagaimana mungkin saya menghina isi Al-Quran? Nah itu kan, makanya saya bilang kalau sampai ini membuat orang begitu tersinggung, saya bilang, saya lubuk hati paling dalam, saya nyatakan mohon maaf udah. Pak Ahok, apakah bisa dikatakan itu sekali lagi dalam kesempatan ini? Ya saya sudah sampaikan pada seluruh umat muslim yang tersinggung atau salah paham, karena masing-masing orang saya ngerti ya, punya tafsiran masing-masing ya. Nah saya sudah sampaikan dengan tulus hati, saya mohon maaf. Saya sudah sampaikan kepada seluruh orang muslim atau Islam, saya sampaikan saya mohon maaf.
Apakah Pak Ahok pernah menduga sebelumnya bahwa kejadian ini akan sebesar ini? Tidak. Karena saya sudah sering ngomongin ini kok dari sejak karir politik saya tahun 2000. Kita punya data yang memperlihatkan bahwa Anda sudah berkali-kali sebetulnya ngomong hal yang tapi sama. saya juga tidak pernah marah. Saya mengerti sekali. Yang kasus ini, makanya saya bilang, saya betul-betul sampaikan. Saya kan disampaikan ada tafsiran tahun 2002 Menteri Agama sebenarnya tidak seperti itu seluruh dunia. Masalahnya apa yang ngomong saya. Coba kalau Gus Dur masih hidup, Gus Dur yang ngomong. Nggak, makanya kata Mbak Yani, mulut kamu itu udah kayak Gus Dur. Masalahnya kamu bukan Gus Dur loh. Itu aja masalah, lu bukan Gus Dur. Jadi lu jangan ngomong sembarangan lu. Lu bukan Gus Dur, jadi jangan ngomong sembarangan, tapi juga ngomongnya pada saat-saat situasi politik seperti sekarang. Apakah ini kan itu cuma gara-gara pilkada aja kan saya pikir. Kalau nggak ada pilkada juga. Kalau kemarin saya bilang mundur juga nggak ribut lagi. Tetapi apa berpikir mundur, enggak kan? Enggak lah. Kuda yang baik nggak pernah makan rumput di belakangnya. Nah, aku di siau kuda. Kuda yang baik tidak pernah makan rumput di belakangnya. Maju terus. Aku di siau kuda. Siapa bercanda. Soalnya ada cerita kan begini. Ini Ahok ini dengan kasus penista agama ini membuat banyak orang uncomfortable. Ada yang marah, ada yang merasa tidak nyaman. Bahkan mungkin sebagian pendukung Anda juga merasa tidak nyaman gara-gara itu. Apa yang Anda pikirkan ketika ada perasaan seperti ini? Makanya saya jelaskan gitu loh. Saya berpikir sederhana juga. Kalau Bapak orang yang memang suka sama kebenaran, memang mau membela kebenaran, apa yang saya sampaikan ini sebuah kebenaran fakta tentu tidak membuat Anda tersinggung sebetulnya. Tapi kalau Anda tidak mengerti kebenaran, saya sampai kebenaran Anda tidak Anda terima. menyampaikan kebenaran, tapi ada orang yang mencari pembenaran. Ya makanya bagi saya ada dua hal yang berbeda. Bagi saya sudah minta maaf. Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa saja. Orang berbuat dosa paling jahat pun ketika dia datang minta maaf dimaafkan. Ya Ahok ya Ahok, namanya udah Ahok ya tukang martabak ya cakwe itu Ahok ya udah susah. Ahok ya udah Ahok lah. Begitu lihat gua truk engkau aja udah. Oh. Kalau digelodok dikira tukang jual elektronik lagi komputer lagi rakit. Kita memang sudah lahir seperti ini dan tidak bisa berubah apapun. Iya. Ya cuman kalau Anda lihat kemarin nonton nggak Pak SBY pidato? Press conference. Aku nggak nonton semua, tetapi mendengar. Cuma waktu berita diulang. Kan bilang bahwa Ahok itu 250 juta orang, satu orang klaim. Ini kenapa dibela gitu kan? Dan itu. Ya saya kalau ngomongnya dia tersinggung lagi sama saya gitu tau nggak? Ya saya nggak mau komentarin apa kata beliau lah, ya kan? Tapi kalau memang harus ada seorang Ahok jadi masalah untuk 250 juta, ya benar Ahok itu harus dihabisin. Masalahnya tadi saya datang ke sini, Bapak kan 250 juta dong, nggak udah? Saya juga bingung itu 250 juta semua nolak saya. Yang lebih baik kan kita udah ikut pencalonan, ya kita tunggu aja 15 Februari. Kira-kira apa betul 250 juta? Kita uji petik kasusnya di Jakarta. Ya saya kira, ya saya nggak mau komentar lah ya. Nama juga presiden ke-6, ya kita nggak mau komentar. Katanya kan seolah-olah Ahok itu diistimewakan, tidak mengikuti proses hukum. Padahal sedang jalan, bukan? Istimewakan apa? Saya dipanggil BPK, dipanggil polisi, Bariskim, dipanggil KPK, ada 12 jam udah kebal. Yang kasus penistaan sudah dipanggil juga, bukan? Udah dipanggil juga, aku datang sendiri, Pak. Polisi kan bingung kan, ini ada peraturan panggil apa nggak? Aku datang aja, ini mau panggil kan, Senin nih. Saya datang. Saya mau warga negara yang baik, Pak. Kalau Bapak panggil saya datang, Pak. Abang panggil saya makan, Pak. Makanya enak lagi ya. Panggil baris krim datang. Kalau lihat gini kan orang menafsirkan demo yang menghadang Anda adalah ada motif politiknya, tapi juga ada sebagian yang mungkin murni kan merasa bahwa mereka tersinggung, bukan? Saya nggak tahu. Makanya semua orang pengen tahu apa yang terjadi besok. Betul. Ya kan? Betul. Nah, saya juga ingin tahu apa yang terjadi besok. Apakah negara ini harus kalah dengan tekanan-tekanan segelombol orang? Kalau ini berhasil, berarti kan usah ngomong undang-undang dasar. Bisa kumpulin 100.000 orang, dia yang menentukan undang-undang. Saya kira bukan begitu berbangsa bernegara. Kita udah putuskan 250 juta itu diwakili oleh 560 anggota DPR RI dan 1 presiden. Itulah membuat undang-undang atau merevisi undang-undang. Kita juga punya kepolisian, kita punya Mahkamah Konstitusi, kita udah menerima dasar negara Pancasila. Tapi kalau dengan 100.000 orang harus memaksa orang di penjara, dihukum segala macam, saya kira ini bisa jadi presiden buruk.
Yang punya duit bisa bayar 100.000 orang tiap kali turun. Ada yang bilang bahwa Gitu kan jadi lucu negara ini gitu loh. ada yang bilang Ahok itu sasaran antara, tapi kemudian ke Presiden Jokowi. Nah, kalau itu tanya sama presiden. Tanya sama Presiden. Lalu dengan kasus-kasus seperti ini sekarang ini, apakah Anda merasa tetap nyaman dan aman melakukan pekerjaan? Aku sih nyaman aja ya. Hah? Nyaman aja. Aku lebih sehat sekarang, cuma lebih hitam karena jemur. Lebih hitam memang tidak seperti ketika kita ketemu Ini di balai gara-gara kota. suruh pawai 3 jam aja tuh. Lupa bawa sunblock lagi. Ya, angus. Jadi tidak ada peningkatan keamanan atau Anda minta pengamanan lebih? Polisi yang kasih semua. Soalnya kan ada spanduk yang mengancam membunuh Anda, bukan? Udah banyak ancaman sih. Mereka juga ada ancaman video, bunuh Ahok kasih 1 miliar segala macam ya. Saya kira itu bagian dari polisi lah ya. Nah, terus saya juga berpikir nasib orang juga di tangan Tuhan. Saya pasrah berserah saja. Ya. Kalau Tuhan udah tentukan kita harus mati muda, takut juga tetap mati loh. Ya. Kecuali kalau kita takut tidak mati, ya saya mau takut. Ya kalau udah takut pasti mati, ya mau apa lagi? Ya kan? Makanya kita bilang sama istri, sama anak kita lah. Ya kan? Kalau saya mati, dapat asuransi, lu jangan dibodohin laki-laki lain. Gua bilang. Saya ingat Hati-hati loh gue bilang loh. Saya Ini banyak ingat laki-laki bisa Ahok bodohin waktu, loh. waktu kita bicara di balai kota bilang mati adalah keuntungan. Ya. Itu memang kita kalau bicara jujur ya. Coba lihat. Bapak pernah tahu nggak mukanya John F. Kennedy tuanya kayak apa? Tahu. Bruce Lee nggak tahu. Marilyn Monroe nggak Ya, tahu. Itu untungnya orang mati muda tuh. Yang gagah tuh. Masih lihat gagahnya. Amat tahunnya Tidak perlu segitu foto. tuh. Wow. Nah kenapa mati gunungan? Kalau kita bicara manusia tuh manusia kadang-kadang kita lucu juga. Ya. Hidup ini untuk apa? Kenapa orang beribadah? Tujuannya bisa muka dengan muka ketemu Tuhan. Orang pengen masuk ke surga. Itu ketika Tuhan memutuskan waktumu selesai, capek-capek di dunia selesai. Kamu kembali ke surga dia lebih Selesai. nyaman. Kok kita nggak mau? Bilang dunia belum selesai. Secara manusiawi terlalu mudah Anda memikirkan kematian. Saya berpikir sederhana juga gitu. Kita takut mati pun, kalau memang ditentukan mati, Betul. teman saya ya, udah tua dia, 70-an. Dia pernah naik pesawat 2 kali jatuh kagak mati. Gitu kan. Serius nih. Yang kedua kali itu waktu merpati ATP jatuh di Belitung. Dia udah pingsan, pesawat terbelah 2. Udah kebakar pesawat nih. Orang pada lari, nginjak perut dia. Dia kebangun, dia lari. Ya kan nasib. Sementara saudara saya satu, angus kebakar. Duduk di depan, ini kan nasib aja. Iya. Pak Ahok kita break dulu. Pemirsa kami akan segera kembali. Kembali bersama Basuki Cahayapurnama dalam TBS To The Point. Pak Ahok, ini sebetulnya kegaduhan, taruhlah demo besok, dan sebetulnya yang lebih seru itu kan di sosmed. Dan itu gaduhnya betul-betul tidak terkendali. Anda mengikuti perkembangan di sosmed itu? Saya kadang-kadang aja ikutin. Itu yang dikirimin yang kata-kata jelek aja dikirimin dari staff apa gitu ya. Nah, saya kira saya petahana nggak boleh terpengaruh dengan isi sosmed. Saya harus fokus dengan pekerjaan program yang sudah saya kerjakan. Itu jauh lebih berarti. Nah seandainya memang di dalam dunia baru sekarang mengatakan sosmed itu bisa menjungkir balikan seseorang. Iya. Bisa mendiskreditkan orang, membunuh karakter orang. Betul. Dengan sosmed. Nah seandainya itu terjadi pun, kalau saya sampai kalah pun saya berpikir, minimal orang akan lebih lihat sosmed kan akan lewat. Itu betul. Orang lebih Orang lihat fakta pekerjaan di lapangan, program yang saya tinggalkan. Makanya daripada saya habisin waktu untuk terus untuk menanti sosmed, masyarakat nggak nerima keuntungan kan. Iya. Lebih baik saya jaga tidur lebih cepat, nggak usah terlalu banyak lihat gituan. Saya yang penting fokus kerja, yang penting sehat, makan lebih baik. Soalnya sekarang banyak orang berdebar-debar. Karena pertempuran di sosmed itu lebih kasar dan lebih keras. Iya pasti, karena memang kalau kita bicara pemilihan alam demokrasi era digital ini, memang orang yang nggak ada apa-apa pun bisa menang dengan cara begini. mempekerjakan ini dengan baik. Ya. Itu bisa menang, tetapi belum tentu menang kalau melawan orang yang memberikan Yang hasil. mendeliver fakta. Itu yang penting. Ya, betul. Makanya itu yang saya selalu yakinin. Sebetulnya warga kita ini mengerti sekali teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Ya. Kalau mau nguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Kasih dia kekuasaan, betul. Nah, kita yang sudah pernah berkuasa, selama sudah pernah menunjukkan hasil, kamu mau goyang kayak apapun harusnya tidak terpengaruh. Kalau dia bisa merasakan. Kecuali memang dia menutup nuraninya kan.
Kalau dia nutup nurani pun, makanya di dalam pemilihan presiden paling ketat pun hanya 50% tambah 1. 50% Iya. satu. Tuhan Saya tanya pandangan Anda tentang sosmed ini, karena kemudian seolah-olah tampak juga seperti Anda juga jadi ikut gementar gitu. Ini ada tulisan di memes ya. Tetap dukung saya dalam doa Anda. Semuanya kuserahkan ke dalam tangan Tuhan. Manusia berkehendak, namun Tuhan yang menentukan. Apakah ini dari Anda? Bukan dari saya, tapi kalimat-kalimat ini sering saya sampaikan. Oh. Sama kayak tadi Bapak tanya sama saya juga sampaikan sama kan. Iya betul. Ya, nah ini bisa aja keluar ini. Bagi Ahok, mati adalah keuntungan. Mau ketemu Tuhan kok. Selama ini ibadah mau ketemu Tuhan. Kalau sekarang Tuhan mau bawa dia pulang kok dia nolak. Bisa aja keluar meme. Gara-gara orang keluar kita kalimat. Saya biasa sampaikan kalau di tempat pemuka agama apapun. Kalau saya pidato pasti saya sampaikan. Kalau bisa di dalam doa sembahyang Bapak Ibu, ya ingat doakan saya. Supaya kita tetap amanah, tetap sesuai dengan panggilan ini. Ya, ini juga menarik karena kemudian Jenderal Tito mengatakan jangan terpengaruh dengan media sosial. Tolong cerna betul dan jangan langsung ditelan mentah-mentah lalu terbawa emosi. Ya, saya kira ini yang penting. terjadi kan gitu. Nah, Saya kira sekarang pemakai media sosial tuh bisa di atas mungkin 56%, 50%, saya nggak tahu apa setengah-setengah. Nah saya kira ini penting. Karena kadang-kadang media sosial nih orang itu sekarang tuh malas baca isi. itu betul. Lihat Apalagi judul. kalau online ada 300-an di kita. Dia hanya kasih judul yang sangat Bombastis. isinya beda. Catchy. Orang begitu baca judul langsung komentar. Yang baca juga kagak baca judul lagi, cuma baca komentar lagi. Langsung bikin komentar. Jadi ya kayak gitu. Namanya saya sampaikan kepada Pemda. Saya minta semua direkam. Misalnya contoh saya ke lapangan. Tapi sekarang ada Facebook yang bisa streaming ya. Ya, Kalau saya pencitraan kan cuma foto sepotong. betul. Atau kalau difitnah orang kan cuma sepotong. Tapi kalau kita keluarkan video secara menyeluruh, Utuh bisa dilihat. nah saya dibilang khawatir juga tidak terlalu khawatir soal sosmed ini. Kenapa? Logika saya sederhana. Kalau orang yang bisa mendapatkan berita dari sosmed, dia salah pun, berarti dia juga bisa mendapatkan berita tentang siapa saya. Itu betul. Karena saya punya rekam jejak. Ada datanya. Kecuali saya bukan rekam jejak, Ya. hanya pencitraan. Kalau saya pencitraan, saya khawatir. Saya punya rekam jejak dari tahun 2003. Dari bikin partai PIB sampai DPRD. Pak Ahok, kalau lihat perkembangannya ada sekarang, apakah Anda melihat rival Anda mengambil keuntungan dari kasus ini? Saya nggak tahu. Saya juga belajar satu teori gini. Katanya kalau di Amerika, di Departemen Keuangannya, kalau Anda mau belajar mengenali uang palsu, dia nggak pernah belajar uang palsu seperti apa. Mereka hanya dilatih belajar mengenali uang asli. Dilatih mengenali uang asli. Uang asli. Jadi apapun uang yang keluar, begitu tidak mirip dengan yang asli, ada yang tidak mirip sepotong aja, itu langsung palsu. Nah ini teori ini saya Jadi pakai. pegang yang asli saja. Jadi bagi saya, rival saya mau ngomong apapun, mau tahu saya nggak mau pusing. Saya hanya pusingkan program saya harus terrealisasi. Fokus. Bagaimana masyarakat tahu yang kamu nikmatin hari ini karena saya yang lakukan. Dan kalau kamu kasih saya kesempatan lagi, panjang kontrak saya gitu kan, pegawai kan, ya. saya akan bikin lebih bagus lagi. Nah kira-kira gitu aja, kita fokus. Gitu aja. Setelah kasus ini, apakah Anda merasa jalan Anda menuju DKI 1 itu sebuah jalan terjal atau apa? Enggak juga sih. Saya bersyukur dengan situasi seperti ini. Saya bersyukur aja. Jadi banyak hal ya dalam hidup ini sebetulnya itu nggak usah terlalu stres juga gitu teman. Kita harus percaya orang mereka-reka yang jahat, yang apapun itu sebetulnya bisa menggenapi kebaikan kita. Jadi orang bisa lakukan kerja apa saja. Saya percaya konsep pilihan. Ya. Ya kan kayak orang bilang takdir apa. Betul. Jadi orang bisa lakukan apa saja, justru itu sebetulnya tanpa dia sadar. Itu melengkapi tujuan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan pada orang yang dia pilih. Jadi bagi saya, orang boleh lakukan apa saja. Kalau saya yang ditentukan oleh Tuhan untuk memperbaiki Jakarta 5 tahun lagi, Itu tidak akan supaya kemana-mana. Jakarta sejajar dengan kota dunia, manusianya IPM-nya setingkat dunia. Ya. Kita tinggal 1,01 udah sejajar dunia loh Pak. Kita udah 78,99 indeks pembangunan manusia. Syarat minimal tuh dunia tuh 80, tinggal 1,01. Nah kalau saya bisa lampaui 85, wah saya pikir siapapun nggak bisa tahan saya. Kalau memang saya ditakdirkan
untuk jadi legenda gubernur yang mampu membawa orang Jakarta. Sekarang orang Jakarta bisa hidup 78 tahun. Nanti mungkin saya akan dikenang gara-gara Ahok nih IPM orang Jakarta bisa hidup sampai 85 tahun rata-rata. Nah itu kamu nggak bisa tahan saya. Oke, Pak Ahok, kalau sampai sejauh ini berarti Anda masih optimis untuk melewati ini? Untuk Optimis nggak optimis? Saya bilang sama istri saya begini, sederhana. Saya kan percaya teori pemilihan. Konsep pilihan. Betul. Itu yang saya anut. Saya percaya manusia ini nggak ada yang kebetulan. Semua ada Tuhan yang ngatur, yang pilih. Ya. Nah, teori saya sederhana. Kalau Tuhan mau pakai saya, milih saya jadi gubernur, tambah 5 tahun lagi, 6 tahun lagi sebenarnya. Ya, 6 tahun ya. 6 tahun lagi, kira-kira hampir 6 tahun lagi, siapapun nggak bisa tahan saya. Betul. Pasti saya jadi. Tapi kalau ada Tuhan mengatakan, udahlah Hok, kayaknya kamu ini sampai umur 50 lu pulang sama gua aja capek, lu dicaci maki orang di dunia kan. Istri kamu juga masih muda kok, masih laku kok, lu pulangnya duluan deh. Ada duit deh. Pulang saya, Pak. Makanya saya bilang sama istri saya nih, kalau Tuhan nggak pakai saya nih, lewat saya nih. Aku cuma pesan satu ya, lu jangan kremasi gue ya. Lu kirim pulang Belitung kuburnya. Mungkin karena gue bupati pertama, gue dipasang di Taman Makam Pahlawan tuh. Di bukit tuh, waktu gue bupati siapin. Itu jadi tempat tujuan wisata. Bisa jual kelapa muda, orang kan jual minuman situ. Orang pengen tahu kan, kubur Ahok di mana? Rumah Ahok di mana ya? Orang datang. Saya bilang, istri saya marah dia ngomong gitu. Lu ngomong sembarangan lu ya? Seharian dia nggak mau ngomong sama saya. Berarti dia mau ngomong. Saya bilang, ini kan siap-siap. Siap-siap. Nah, makanya saya sampaikan, saya nggak tahu Tuhan mau manggil. Ya. Sama ketika waktu saya diajak Pak Jokowi jadi wagub. Ya. Waktu itu Gerindra ngajak saya jadi gubernur. Gubernur ya. Cuma 7 kursi kan. Saya pasti dipecat Golkar. Saya hanya berpikir sederhana. Minimal orang kenal Ahok dicalonin gubernur oleh Gerindra. Sekalipun dipecat Golkar. Nah, terus saya bisa sampaikan pada media, saya punya visi misi apa. Saya berpikir kalau saya nggak jadi ya berhenti di situ. Ya. Nah, waktu saya diajak sama Pak Jokowi, saya Jadi juga wagub. berpikir mungkin saya hanya sampai titik calon wagub terus kalah sama Foke. Ternyata. Ternyata menang 1 putaran. Putaran pertama. Putaran kedua, kayak saya hitung, kayaknya kalah nih. Semua partai keroyok kan. Berarti saya akan dikenang calon wakil gubernur pernah menang putaran Putaran pertama. nggak tahu jadi. Terus saya berpikir lagi sama istri saya. Berarti saya akan dikenang jadi wakil gubernur Jokowi 5 tahun. Syukur-syukur dia baik sama saya 10 tahun jadi wakil gubernur. Nah, saya hanya berpikir gitu. Nggak taunya nggak pernah kepikir jadi presiden. Oh, berarti saya sampai jadi gubernur. Tapi gubernur ripu. Ini karena Ahok anak hoki kan? Anak hoki. Ya, anak hoki. Jadi gubernur presiden mau jadi hoki. Nah, aku juga nggak tahu nih, apakah aku cuma jadi gubernur karena anak hoki berhenti, atau nanti terbukti di sejarah saya menang 1 putaran. Jadi gubernur DKI ini. Nah, paling tidak tapi nggak kepilih, foto saya sudah ada di balai kota. Walaupun tuh gubernur hoki karena mewakilkan. Namanya masih tulis Basuki Cahayapurnama dalam kurung Ahok anak hoki. Karena gubernurnya hasil ganti. Itu aja sih kan.